sejahtera untuk kita semua. Terhormat Bapak Benny Ramdhani, Kepala BPI, Ibu Christina Elani, satu DPR RI, ada Bapak Irjen Polisi Martinus Hukum, Kepala Detasmen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri, Bapak Sekda Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Adi Prihantara, Bapak Wakapolda Brigjen Polisi Agus Suharnoko, ada Ibu Dr. Agnika Nupasitio sana, Ketua Komnas HAM Republik Indonesia, ada Ibu Susilani Tias, Wakil Ketua LPSK, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, ada Romo Benny, staf khusus BPIP, saudara-saudara, seperti halnya Pak Benny Ramdhani tadi saya sebut satu persatu para tamu yang banyak sekali di sini, tamu-tamu yang terhormat. Tetapi secara umum saya ingin mengucapkan terima kasih atas hadiran saudara-saudara di tempat yang sangat penting ini dalam rangka perang semesta melawan dan penempatan ilegal pekerja dan perang semesta itu adalah perang gunakan semua sumber daya yang kita miliki untuk memerangi penempatan secara ilegal pekerja migran Indonesia ini yang ternyata itu sangat banyak. Pak Benny data dari UNICEF ada dua 9 juta kerja di Indonesia, tapi separuhnya itu tidak melalui prosedur yang benar. 4,6 tadi, 4,6 itu legal. Yang tercatat secara resmi berbalik 4,6, yang tercatat secara resmi dengan banyak paspor dan segalanya, siapa yang ngirim itu hanya 4,6, yang sisanya itu legal. Itu luar biasa. Sementara lihatlah ini data yang bisa kita tangani dari 2018 sampai dengan 2022. Permasalahan TPPO dari tahun ke tahun semakin menunjukkan tren peningkatan. Berdasar data Simfoni, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selama 2017 hingga 2022 terdapat 2.605 kasus TPP. Padahal tadi jumlahnya jutaan. Itu banyak yang tidak diketahui. Yang bisa ditangani hanya seperti ini dari jumlah jutaan. Saudara sekalian. Coba tahun 2018 184 kasus, tahun 2019 191 kasus dan seterusnya. Sehingga data dari 2.605 kasus tersebut ini dicatat juga 59,97% diantaranya melibatkan anak-anak.
dan 46,14% melibatkan perempuan. Bulan November yang lalu saya bersama Rina Deputi 2 ada kunjungan ke pertemuan KTT ASEAN di Kamboja. Saya mampir di Malaysia. Itu ada ditampung saat itu 82 orang pekerja ilegal yang disiksa oleh majikannya, tidak digaji. Ada yang ketemu yang perempuan cantik gitu, kayak Bu Kristina ini kira-kira cantiknya, atau kayak Bu Atneke gitu. Itu menjadi pekerjaan dan duduk di pojok. Ditanya Anda jawab, atau jawabnya sedikit-sedikit lalu pidato pakai bahasa Inggris. Tanya Anda duduk situ, kenapa? Jadi ya mau bekerja berlatih bahasa Inggris sebelum berangkat. Hebat, bahasa Inggrisnya udah bagus, bisa komunikasi, tetapi sesudah di sini hanya disiksa, sehingga dia stres. Dan waktu itu banyak sekali yang saya temui, ada 82 orang yang ditampung oleh kedutaan besar kita. Nah, saudara sekalian, peningkatan kasus TPO tersebut umumnya disebabkan karena semakin berkembangnya modus operandi kasus TPPO dengan memanfaatkan media internet dan media sosial. Saat ini kasus dengan modus operandi online scamming merupakan salah satu kasus TPPO dengan jumlah korban WNI yang cukup banyak dan terjadi di beberapa negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Laos. Saudara, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Benny Ramdhani tadi, bahwa takdir kita itu adalah takdir sebagai negara merdeka yang harus membangun martabat kemanusiaan kita sebagai bangsa yang merdeka. Di dalam konstitusi kita, karena kita ini adalah negara yang merdeka, maka memang ada ketentuan. Setiap orang berhak mendapat kehidupan yang layak, berhak mencari kerja kemanapun, dan berhak hidup dimanapun secara layak. Itu isi konstitusi kita. Mengapa kita merdeka? Ya karena mau melindungi martabat kemanusiaan yang seperti ini. Tetapi harus diingat juga, ada prosedur dan syarat-syarat. Karena negara itu bertugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia itu, artinya menentukan syarat-syarat agar semua yang mencari pekerjaan di luar negeri atau di dalam negeri sendiri itu mendapat perlindungan keselamatan. Maka dalam urusan yang kita diskusikan sekarang ini, misalnya tadi pemerintah serius sehingga membentuk BP2MI. Itu serius karena kita melihat berita-berita yang sangat mengerikan. Misalnya ya, banyak terberitakan ada orang kerja di kapal, di dapur kapal selama 3 bulan tidak keluar dari dapur. Itu artinya dibawa yang antar makanan orang lain bekerja dengan ini, yang dibawa mencuci, ngepel dan sebagainya. 3 bulan tidak keluar dari kapal. Baru ada orang nanti ketika dia sakit dibawa ke dokter kapal. Orang Indonesia yang kenal bertanya baru ketahuan. Dan yang seperti itu banyak. Seringkali ada dugaan kapal ditenggelamkan. Dugaan nanti di klip, misalnya ada 2 kapal mau masuk, karena ini diincar oleh aparat, kan 1 tenggelamkan, aparat kesini semua, yang ini masuk. Bapak, kalau aturan-aturan
Di tempat kita itu rasanya sudah lengkap ya aturan-aturan. Tapi penjahat itu memang tidak ikut aturan. Nah, namanya penjahat tidak ikut aturan. Itu. Sehingga kalau tadi Pak Sekda mengatakan, ya dong, aturannya dibuat bagaimana kebijakannya. Aturannya ditindak. Kalau bahwa ini pintu masuk, pintu keluar, oke, ya sudah benar pemerintah Pemda sudah benar. Itu aturannya, sudah ada kok semuanya organisasi. Tapi masalahnya itu kita. Kalau kita mau menyelesaikan sesuatu harus berdasar aturan, sementara penjahat itu tidak pernah pakai aturan. Selalu sengaja melanggar aturan. Itulah masalah yang kita hadapi, sehingga kita tuh harus bersinergi secara sungguh-sungguh. Harus punya pejabat-pejabat yang punya integritas, petugas-petugas yang punya integritas di lapangan. Berat sekali ya. Itu banyak sekali. Dan saya ngeri kalau bayangkan Pak Beni Ramdhani kalau Pak menunjukkan gambar-gambar dengan saya itu, Pak ini kalau kita ini yang diduga sindikatnya, ini yang diduga. Saudara sekalian, Kamboja memang kalau dari kasus itu tadi menjadi negara dengan kasus terbanyak di Asia Tenggara dengan kasus 864 orang, dan Myanmar 158, Filipina 107, Laos 102, dan Thailand 31 orang. Oke, itu yang bisa kita tangani, kita bisa rekam sehingga kita tahu jumlahnya. Tapi yang tidak kita ini tadi kalau lihat sampaikan Pak Ramdhani, gambar-gambar yang mengerikan, orang disiksa sampai matanya nggak bisa kedip lagi, cacat seumur hidup. Ada tadi yang orang hanya pulang mayatnya, itu kan jahat sekali, keji sekali. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus bersinergi lakukan tindakan-tindakan yang lebih tegas terhadap ini, yang lebih jelas. Terkadang kala orang-orang itu kan melakukan